Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dengan pertemuan ke-11 pada mata kuliah AIK 2 ini, yang lalu kita bicara soal akhlak sosial, yang di dalamnya ada bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Kemudian ada toleransi dalam Islam yang kita katakan waktu itu toleransi bukan berarti kita harus saling membaur dalam agama, artinya saling memaksa kita untuk masuk agamanya, tetapi interaksi sosial yang dalam bahasanya dikatakan muamalah. Nah, hari ini kita bicara soal muamalah. Muamalah itu kalau dikatakan kemarin kita bicara soal akhlaknya, sekarang bagaimana kita menghadapi orang lain. Nah, dalam akhlak, dalam muamalah kita saling ketergantungan itu, saling hubungan dengan orang lain itu sehingga membutuhkan hukum atau peraturan. Bagaimana aturan-aturan itu sehingga keterkaitan antara satu orang dengan yang lainnya ini tidak akan berselisih karena ada aturan yang mengaturnya. Nah, dalam Islam muamalah itu ada dua pengertian secara sempit dan juga secara luas. Nah, secara sempit dia boleh berarti hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak, penyelesaian sengketa, dan lain-lain. Artian muamalah secara luas itu adalah hukum syariah yang mengatur keterkaitan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam jual beli, dalam perdagangan, gadai menggadai barang, kemudian perkawinan, perkongsian, talak, idah, dan sebagainya. Ini karena ada kesepakatan di dalamnya, makanya perlu diatur. Itulah pengertian muamalah secara luas. Nah, Ibnu Abidin membagi muamalah kepada 5 bidang. Yang pertama adalah muhasanat atau hukum acara. Yang kedua amanat dan pinjaman atau ariyah. Yang ketiga munakahat atau hukum perkawinan. Kemudian muawadah atau hukum perbendaan atau keberbendaan, artinya segala sesuatu mengenai harta benda itu namanya muawadah. Kemudian yang terakhir adalah tirkah atau harta warisan. Nah, semua ini diatur dalam Islam supaya kita tidak salah dalam mengaturnya. Artinya membagi warisan dan sebagainya itu perlu dipelajari. Nah, dalam Islam juga ada yang membaginya akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Sementara kita kemarin sudah bicara soal akhlak. Nah, muamalah ini biasanya bicara soal hukum pidana, hukum perdata, kemudian ekonomi dan finansial, dan politik. Sayangnya umat Islam itu banyak yang mengabaikan ini, artinya mengabaikan belajar tentang muamalah. Padahal belajar muamalah itu wajib hukumnya, wajib ain, kita harus tahu. Tetapi untuk menjadi expert dalam hal itu bukannya wajib ain, tetapi namanya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada orang lain, kita sudah dianggap dibolehkan untuk tidak mempelajari, tidak menjadi ahli. Tetapi kalau mempelajarinya dia fardu ain. Ya. Jadi karena fardu ain, maka kita itu wajib. Kita wajib mengetahui bagaimana kalau orang mau menikah, bagaimana kalau orang mau meminjam barang, bagaimana kalau kita jual beli, itu kita harus tahu aturannya. Tetapi untuk menjadi ahli di situ tentunya tidak semua orang bisa jadi ahli. Nah, kewajiban itu disebabkan setiap muslim tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Karena kita tahu bahwa dalam hidup kita pasti berhubungan dengan orang lain tentang ekonomi dan sebagainya tadi. Apalagi soal pernikahan, kemudian pembagian harta, ini yang selalu membuat orang
saling bertengkar dan berselisih paham, makanya wajib orang mengetahuinya. Bahkan sebagian waktu yang dihabiskan seseorang biasanya hanyalah untuk karena hampir semua kegiatannya adalah kegiatan muamalah. Karena kita kan hidup dengan orang lain, itu pasti berhubungan itu, makanya antara lain tadi ya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kan kita pasti berhubungan dengan orang lain. Di mana kita bekerja pasti kita berhubungan dengan atasan ataupun mitra kerja. Nah itulah makanya kenapa kita harus belajar soal muamalah. Nah, perbandingan alokasi waktu ibadah dan muamalah itu, kalau ibadah biasanya 5 kali ya, 5 kali sholat, mungkin 1 kali sholat itu 10 menit, nah hanya 50 menit yang dia pakai. Tetapi muamalah, mencari nafkah dan kerja, mulai dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam, nah, minimal 12 jam. Sementara kalau tadi ibadah mungkin tidak sampai 1 jam, tapi 50 menit berarti ya sekitar 1 jam. Makanya realitas kajian Islam itu biasanya yang ibadah dia cuma 1 jam, sementara muamalah 12 jam. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak belajar soal muamalah? Nah, akibat mengabaikan kajian muamalah ini, umat Islam biasanya tidak memahami fungsi uang, sehingga tanpa rasa berdosa mempraktekkan riba di bank, asuransi, kemudian pasar modal dan sebagainya. Biasanya kita juga terjebak dengan MLM. Ini seharusnya kita tahu bahwa MLM itu tidak dibolehkan. Arisan berantai, tabungan haji yang di bank itu tabungan haji, tetapi dia menggunakan riba di bank, itu sebenarnya tidak boleh. Nah, mana yang kita tidak dibolehkan itu harus dipelajari dalam muamalah. Makanya kita harus mempelajarinya. Tapi kita tidak harus jadi expert ya, sekali lagi kita tidak harus jadi ahli di situ, tapi harus ada orang yang ahli di sana dan kita tempat kita bertanya. Makanya wajib kita mempelajari muamalah itu, karena kalau kita mau haji kan pasti kita akan tanya, sebaiknya saya menabung di mana, karena ada bank yang juga mengandung riba. Oleh sebab itu kita harus tahu itu, makanya diarahkan oleh ahlinya. Ahlinya tentunya orang pegawai di bank, orang yang bank syariah dan sebagainya, sehingga mengetahui bagaimana hukum Islam. Nah, umat Islam juga biasanya yang tidak paham ikut spekulasi seperti taruhan atau judi yang tidak kelihatan dia judi, tetapi bermain dengan hal-hal yang mengarah ke judi, itu tidak boleh. Nah, ini yang biasanya diabaikan oleh umat Islam. Juga umat Islam itu kurang paham pada praktek mudharabah, musyarakah, ijarah dan sebagainya. Ada macam-macam transaksi yang kita tidak tahu. Nah, oleh sebab itu perlu ada orang yang ahli di sana dan kita belajar soal itu. Kemudian umat Islam juga tidak paham tentang bank konvensional dan bank muamalah. Nah, seperti apa bank muamalah itu seharusnya kita tahu, sehingga kita tidak terjebak pada hal-hal yang dilarang sebenarnya dalam agama. Nah, umat Islam biasanya memandang sama saja bank Islam dan bank konvensional, asuransi Islam dan konvensional dan lain-lain. Nah, ekonomi Islam sama saja dengan ekonomi konvensional, itu pemahaman yang selama ini kita rasa kita anggap biasa saja, tapi sebenarnya di dalamnya ada mengandung hal-hal yang menurut hukum Islam tidak boleh. Nah, oleh sebab itu kali ini kita tidak bicara soal bagaimana masing-masing urusan muamalah tadi, tetapi sekedar mengenalkan pada kalian bahwa muamalah adalah wajib bagi kita mempelajarinya, tetapi sekali lagi tidak harus jadi ahli. Nah, muamalat adalah aturan syariat tentang hubungan sosial di antara manusia, termasuk dan terutama persoalan ekonomi. Artinya lebih ke masalah ekonomi, karena ekonomilah yang selalu berhubungan dengan kehidupan kita.
ekonomi, ada dalam keluarga, juga ada dalam hubungan manusia dengan manusia yang lain, sehingga ini sangat-sangat penting untuk dipelajari. Nah, bagaimana fikih muamalah dan tantangan modernitas? Nah, perkembangan sains dan teknologi telah menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan manusia, termasuk terhadap kegiatan ekonomi. Bisnis seperti tadi, tata cara perdagangan yang membuat orang rugi sementara kita untung sudah terlalu banyak, itu tidak boleh. Memang dalam perdagangan kita bicara soal untung, kita memang mencari keuntungan di dalam berdagang, tetapi kalau keuntungan itu sudah berlipat ganda sehingga menyusahkan orang lain, itu akan berdosa kita. Nah, kaidah hukum syariah. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat istiadat, dan niat. Artinya niat itu yang paling penting. Prinsip kita adalah ibadah. Jadi kalau kita berdagang, kita tetap berprinsip ibadah, artinya tetap membantu orang lain, sehingga ada dibedakan antara prinsip ibadah dan prinsip muamalah. Kalau prinsip ibadah itu sifatnya tetap atau sabitah, sementara kalau muamalat itu bersifat elastis. Nah, kalau ibadah itu tidak bisa berkembang, artinya begitu terus aturannya, sementara kalau muamalat dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat. Nah, ketiga bersifat khusus kalau ibadah, karena dia eksklusif dan tempatnya di masjid dan sebagainya, dia bersifat eksklusif, sementara kalau muamalat bersifat universal dan inklusif karena dia ada di mana-mana. Kemudian nas-nas lebih tinggi, lebih rinci, artinya dipelajari kalau dalam ibadah itu sampai gerakan-gerakannya dipelajari, sementara kalau muamalah umum, secara umum, artinya general, dia bersifat umum di mana-mana, aturannya seperti itu. Nah, kalau ibadah juga peluang ijtihad lebih kecil, artinya untuk macam-macam itu dia lebih kecil, sementara peluang ijtihad untuk muamalat itu luas. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kalau lewat diskusi kalian bisa menanyakan, karena masing-masing orang kan tempatnya tidak sama. Jadi mungkin si A akan bertanya tentang ekonomi di lingkungannya seperti apa, sementara yang lain mungkin bertanya soal pembagian harta dan sebagainya. Nah, kita cukupkan sekian kali ini untuk pengantar saya. Nanti silakan kalian berdiskusi, kita saling tanya jawab, kita belajar bersama soal muamalah, karena memang terus terang saya bukan ahli muamalah, tetapi kita wajib mempelajari muamalah. Sekian, kita ketemu lagi dalam diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.